Kak, harga living cost di Jepang sebagai mahasiswa S1 itu berapa sih? Oke, di video kali ini gue pengen ngajak teman-teman semua untuk budgeting 1 bulan pengeluaran kita selama tinggal di Jepang sebagai mahasiswa. Dan untuk budgeting kali ini gue pengen menggunakan satu app namanya Bokukas. Dan ini adalah app keuangan yang menurut gue simple banget cara penggunaannya, baik untuk personal maupun bisnis. Dan di sini gue udah ada appnya dan bakal kita langsung masukin aja income sama expense yang biasanya kita keluarkan selama 1 bulan. Pertama, kita masukin dulu ya, beasiswa yang biasa diterima oleh penerima max adalah 120.000 untuk S1. Untuk S2 dan S3 tentunya lebih tinggi. Dan di sini rupiah tulisannya, tapi nggak apa-apa, kita anggap yen aja. Di sini pilih kategorinya beasiswa dan kita simpan transaksinya. Nah, sekarang kita langsung aja next ke pengeluaran. Pengeluaran paling banyak biasanya sebagai mahasiswa adalah di utilities sama bills untuk rumah atau apartemen. Karena di Jepang kebanyakan kita tinggal di apartemen, umpamanya kayak kos-kosan kita, disinilah kita bakal tracking yang nomor 1, yaitu apartemen, dan kebanyakan harganya sekitar 35-40 ribu. Kalau aku waktu itu sebelum pindah 40 ribu, jadi aku masukin di sini. Kita pilih kategorinya sebagai rumah dan utility, dan untuk metode pembayarannya bank transfer. Nah, ini adalah satu yang gue suka dari app ini gitu. Jadi kalau misalnya dibandingin sama app-app sebelumnya, biasanya mereka tidak memberikan opsi bagi kita untuk mengkategorikan kita pengeluarannya itu lewat tunai, lewat bank, atau misalnya lewat mobile payment. Jadi gue harus ada wallet beda-beda. Jadi ini convenient banget. Dalam satu laporan kita bisa nentuin mana yang cash, mana yang enggak. Jadi ini kita simpan transaksinya. Lalu kalau misalnya udah rumah, selanjutnya adalah bills. Ini include internet, listrik, air, dan gas. Itu biasanya sekitar 10-15 ribu. Aku masukin 10 ribu aja. Kita pilih kategorinya utility. Simpan. Oke. Nah, selanjutnya adalah makan. Makan itu biasanya 30 ribu. Aku bagi 20 ribu untuk yang kita masak sendiri. Jadi groceries, bahan makanan. Dan biasanya pun ini cash. Lalu 10 ribu untuk makan keluar sama teman-teman. Pilih kategori makan dan minuman. Simpan. Biasanya pengeluaran selanjutnya yang lumayan signifikan adalah transportasi. Walaupun di sini kebanyakan naik sepeda, tapi untuk public transportation seperti kereta dan bis ini juga sering digunakan. Dan biasanya kalau misalnya jalan-jalan 1 kali itu PP-nya paling kecil bisa sekitar 1.000. Dan let's say dalam pandemi ini keluarnya dalam sebulan 5 kali, maka kita masukin 5.000 ya. Dan di sini aku masukin transportasi. Simpan. Oke, di sini kita udah ada transportasi, makan, minum, groceries, utility, lalu ada HP. Nah, untuk HP sendiri tergantung providernya, tapi kalau aku sekitar 7.000 yen. Jadi di sini aku masukin HP atau pulsa, simpan transaksi, dan biasanya ini kalau aku udah termasuk subscription Apple dan untuk iTunes juga yang udah terkoneksi dengan tagihan pulsa aku. Selanjutnya, yang paling terakhir adalah asuransi, karena kalau di Jepang kita otomatis terdaftar ke health insurance yang nasional, dan ini sekitar 1.500 per bulannya. Jadi aku masukin di sini asuransi. Simpan transaksi. Oke, dan itulah total pengeluaran kurang lebih 1 bulan selama kita tinggal di Jepang sebagai mahasiswa. Kalau misalnya bisa kita lihat grafik analisanya, di sini kita bisa lihat ada rincian pengeluaran untuk bulan ini, yang dimana paling banyak 53%-nya adalah untuk rumah dan utility, which is menurut aku ini wajar banget, jadi nggak masalah. Lalu kalau misalnya kita lihat grafiknya, karena kita semua inputnya hari ini jadi menjulang banget ya grafiknya, ada sekitar 90 ribu. Kalau kita lihat grafik di pemasukan, sekitar 120 ribu. Nah, satu hal lain yang convenient tentang app ini adalah kita juga bisa tracking hutang piutang kita dengan cara yang sangat simple. Jadi di hutang piutang ini, let's say ada yang
let's say berhutang 30.000. Ketik nama pelanggan, siapa ya? Kak Syafiq misalnya. Oke. Nah, di sini bisa kita kasih keterangannya. Contohnya apa? Sepeda. Sepeda sebenarnya nggak 30.000 guys. Sepeda itu nggak nyampe 30.000. Next. Di sini bisa kita simpan. Terus nanti kita bisa lihat nih, kalau misalnya udah lunas, kita tinggal tandain lunas, atau kita juga bisa kasih jatuh tempo. Jadi misalnya harus dibayar per hari Sabtu minggu depan, kita simpan. Terus udah deh, kita bisa nagih. Dan nagihnya pun bisa pakai fitur GoCash Pay. Ini punya app-nya juga, dan kita bisa mentransfer melalui rekening di Indonesia tanpa charge sama sekali. Jadi completely free, dan menurut aku ini convenient banget. Nah, kalau misalnya udah lunas, tinggal kita tandain lunas deh. Lunaskan. Nah, selain itu juga, tadi ada buku Kaspe yang udah aku bilang, kita bisa mentransfer dengan cara yang sangat mudah. Bisa mengirim dana, bisa menagih dana juga kalau kita adalah business owners. Dan ada fitur-fitur lainnya seperti kartu nama untuk business owners di luar sana. Lalu ada fitur untuk mengunduh laporan keuangan kita, baik itu laba rugi, hutang piutang, dan laporan pelanggan. Dan ada tips berbisnis buat toko dan fitur-fitur lainnya. Jadi menurut gue sebagai app keuangan ini benar-benar all in one banget, convenient banget untuk dipakai baik untuk personal use maupun buat bisnis. Dan aku rekomendasiin buat teman-teman untuk coba dan membuat ini menjadi habit, biar kita bisa mulai belajar nih dari sekarang mengatur keuangan kita. Sampai situ dulu untuk video hari ini. Semoga ini menjawab pertanyaan kalian tentang financing atau living cost di Jepang sebagai mahasiswa. If you have more questions about this, please drop your questions in the comment section down below. Dan untuk cara download buku kas bisa langsung dicek aja di description box di bawah. Sampai situ dulu video aku hari ini, and I will see you again very soon. Assalamualaikum.